Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sugeng sonten berkah dalem. Dari tepang kula Rama Joko saking Paroki Pangkalan. Sore hari ini kita bersama-sama mendengarkan sebuah kisah yang menjadi puncak perjalanan hidup Yesus. Kita sebagai orang Katolik, meskipun secara kisah kita tidak senang akhirnya ia mati, tetapi di dalam hati kita mengatakan, seperti seorang pemimpin perwira itu mengatakan, sungguh dia adalah orang benar. Yesus yang kita ikuti adalah Yesus pribadi yang memenuhi kisah hidupnya. Ia, seperti dikatakan oleh Monsinyur Suharyo, ia adalah pribadi yang bermartabat, pribadi yang tak hanya bisa berkata-kata, aku ingin mencintaimu, tetapi pribadi yang menunjukkan cinta sampai akhir hidupnya. Ia bukan hanya pribadi yang mengatakan ampunilah saudaramu, tetapi ia adalah pribadi yang mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, napa? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Demikianlah kita menemukan dalam diri Yesus pribadi yang bisa kita ikuti, pribadi yang dalam kata dan perbuatan menunjukkan, kalau kata umum itu adalah integritas, kesatuan kata dan perbuatan. Kenapa kita cinta kepada yang demikian? Karena sungguh sebenarnya kita semua merindukan, hati kita merindukan, kita boleh setia sampai akhir seperti Yesus setia sampai akhir. Banyak orang menyatakan janji pernikahan, tetapi tidak semua bisa setia sampai akhir, saling mencintai sehidup semati. Banyak orang menyatakan menjadi seorang ibu, tetapi belum tentu boleh hidup dengan martabat seorang ibu sampai di hari tua. Banyak orang menyatakan saya ingin menyatakan menjadi suami, setia dalam untung dan malang, suka dan duka, dalam sehat maupun sakit, tapi tak semua bisa menjalani demikian. Kami para romo, bruder, suster menyatakan ingin setia kepada gereja dalam 3 keinginan: menjadi miskin, ingin menjadi perawan suci, dan juga ingin taat, tapi tak selamanya itu bisa kami kerjakan. Kita sebagai manusia punya kelemahan untuk jatuh, dan hari ini kisah Yesus mengangkat kembali keinginan kita, mengundang kembali kita untuk memiliki kehendak menghidupi martabat seorang suami, kehendak mengikuti menghidupi martabat seorang imam, kehendak keinginan untuk mengikuti menghidupi martabat seorang istri, seorang ibu, seorang guru, seorang sahabat, seorang saudara, apalagi, dan macam-macam tugas hidup Anda. Semoga kita memiliki martabat itu yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bangga akan hidup kita masing-masing. Tentang kebanggaan itu bukan adalah hal yang bisa dilihat dalam bentuk uang, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk apa yang kita miliki. Kebanggaan itu adalah syukur bahwa saya boleh hidup dalam kebaikan. Dan dalam hal itu tidak ada orang lain yang boleh melihat, diri kita sendiri yang mengetahui. Apakah saya menghidupi martabat seorang istri? Apakah saya menghidupi martabat seorang guru, seorang dokter, seorang perawat, seorang siswa? Ataukah saya mengkhianati martabat hidup saya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita mengingat Yesus dengan bangga. Semoga kita pun mengingat diri kita sendiri dengan bangga. Atau mungkin kita belum bangga dengan diri kita, masih ada waktu. Semoga kita masih bisa
memperjuangkan martabat hidup kita. Mungkin kita masih seperti Petrus yang mengatakan, "Aku akan ada bersama engkau." Tetapi ketika ada kesulitan, dia mengatakan, "Aku bukan murid orang itu." Mungkin kita seperti Pilatus yang sebenarnya pengen berbuat baik, tetapi karena takut akan jabatannya hilang, maka ia lebih memilih untuk cuci tangan. Mungkin kita adalah seperti wanita Yerusalem yang suka sekali dengan berdoa, suka sekali dengan menangisi Tuhan, tetapi lupa menangisi diri sendiri. Tidak pergi ke gereja pada hari Minggu, merasa sungguh berdosa, tetapi marah mengumpat kepada suami, kepada anak-anak, tidak merasa bersalah. Tidak pergi ke gereja pada hari Minggu tidak apa-apa, tetapi menyimpan dendam bertahun-tahun kepada saudara, merasa biasa-biasa saja. Dalam bahasa Jawa itu berarti beriman belgedes, omong kosong. Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam suratnya, Santo Petrus menyatakan dengan jelas kenyataan demikian. Tidak ada gunanya kamu mengatakan dekat dengan Tuhan yang tak kelihatan kalau kamu tak dekat dengan saudaramu yang kelihatan. Atau mungkin kita seperti Yudas Iskariot yang di depan mengatakan, "Bukan aku Tuhan yang mengkhianati engkau." Orang-orang mungkin tidak tahu kalau kita sudah mengkhianati Tuhan, tetapi hati kita sendiri merasa berdosa, merasa bersalah karena kita sudah mengkhianati Dia. Maka renungan tentang Jumat Agung adalah renungan tentang kisah hidup kita masing-masing. Jumat Agung jangan hanya memandang Yesus, tetapi lihatlah Yesus yang memandang hati Anda masing-masing. Semoga hari ini kita boleh mati terhadap kekakuan hati kita. Semoga hari ini kita boleh mati kepada kesombongan kita. Semoga hari ini dendam, kebencian, kemalasan, keinginan untuk terus menyenangkan diri sendiri hilang dari diri kita, lalu membangkitkan di hari Paskah nanti kesediaan untuk mengampuni, keinginan untuk mengasihi, kemauan untuk memperjuangkan martabat hidup kita, entah sebagai suami, entah sebagai suster, entah sebagai romo, entah sebagai guru, entah sebagai PNS, entah dengan apa panggilan hidup kita. Semoga hari ini kita berhadapan muka dengan Tuhan yang mengundang kita untuk mematikan hal-hal yang buruk dari hidup kita, membangkitkan mimpi bahwa hidup dalam kebenaran adalah sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan. Menjadi seorang suami yang setia adalah hal yang pantas untuk diperjuangkan. Menjadi seorang guru yang mendidik dengan dedikasi adalah hal yang pantas untuk diperjuangkan. Atau apapun yang sedang menjadi pergulatan hidup kita. Selamat mematikan hal-hal yang buruk dari hidup kita masing-masing. Dan semoga hari Paskah menjadi sungguh kebangkitan semangat hidup, mimpi kita mengikuti Yesus yang setia sampai akhir. Semoga nanti ketika Tuhan memanggil kita dan kita boleh memandang tubuh kita yang sudah tak bernyawa, kita bisa mengatakan, syukur saya menggunakan kesempatan untuk memperbaiki hidup. Bukannya, waduh, kok ngerti-ngerti wis mati. Sekali berarti, habis itu mati. Jangan mati dulu sebelum berarti. Kita hening sejenak.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita lanjutkan dengan doa umat meriah. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan